Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Salat Idul Fitri yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Al-Huda yang sangat indah. Semoga kita semua mendapat medali muttaqin di hadapan Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembawa lintera iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan kita ini. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia dan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini perhatian umat Islam seluruh dunia tertuju pada sebuah aktivitas ibadah yang telah diwariskan oleh Nabiullah yang dijadikan figur umat Islam, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjuang untuk menjadikan Islam sebagai agama tauhid, agama yang hanif, agama yang menjunjung tinggi nilai kedamaian dan nilai kemanusiaan di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah, berjuta-juta umat Islam seantero dunia berbondong-bondong untuk memadati masjid-masjid dan tanah lapang untuk menunaikan Salat Idul Fitri secara berjamaah. Gemuruh mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahmid dan tasbih, membahana, mengusik hati setiap insan yang beriman untuk segera meninggalkan sejenak hiruk pikuk kesibukan duniawi yang acap kali menyebabkan lalai panggilan ilahi. Mereka berbaur menjadi satu, diikat oleh nurani iman untuk bersama-sama memenuhi panggilan ilahi, bersimpuh merayakan kemenangan, mensyukuri karunia dan kenikmatan serta mengagungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, telah kita tinggalkan bulan penuh pensucian rohani. Mulai hari ini kita semua akan memikul beban berat untuk mempertahankan kesucian hati. Selama sebulan kita telah mengadakan servis diri, tune up, bahkan sampai turun mesin. Kita minimal mendapatkan 2 faktor istimewa di bulan Ramadan, yaitu yang pertama internal kontrol yang sangat kuat, kontrol yang dalam dari diri kita. Kemudian yang kedua willpower. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan amal solih dengan ringan, sholat jamaah dengan ringan, infak dan sodakoh dengan ringan, tadarus Al-Quran menjadi ringan. Jika aktivitas ini kita miliki di 11 bulan di luar bulan Ramadan, maka kita akan menjadi raksasa dalam bidang pengamalan agama Islam. Hadirin jamaah Salat Idul Fitri Masjid Al-Huda rahimakumullah, sebulan kita telah melaparkan perut. Kita memasuki ruang metamorfosis, kita mengikuti training center, dan prestasi pasca training semua tergantung kepada diri kita masing-masing. Bagi kita yang beruntung meraih kemenangan akan mendapatkan medali, yaitu derajat muttaqin dengan hadiah surga seluas langit dan bumi. Tetapi bagi kita yang belum mencapai derajat faizun atau derajat beruntung, maka kita harus terus-menerus berintrospeksi diri dan berikhtiar untuk mencapai muttaqin itu.
Setelah 1 Syawal ini, apakah kita termasuk yang terus-menerus mensucikan pikiran dan hati, atau akan berubah justru mencintai dunia? Di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-A'la, kita menjadi yang qad aflaha man tazakka atau bal tu'thirunal hayatad dunya. Hadirin rahimakumullah, salat Idul Fitri ini merupakan ibadah yang memisahkan dari bulan Ramadan, antara bulan training dan follow up, antara bulan yang penuh pelatihan dan mempertahankannya. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelatihan tersebut justru akan terlihat setelah pagi hari ini. Dan ini tidak ringan kita lakukan, karena di waktu latihan selama sebulan kita dihadapkan musuh bukan manusia, musuh bukan orang lain, melainkan melawan diri sendiri, yang sering disebut dengan istilah melawan hawa nafsu. Dan ketika sukses melawan hawa nafsu, maka kita akan kembali fitri dan menang dalam bertanding. Kelahiran kembali atau Idul Fitri hanya bisa dicapai oleh orang yang bersungguh-sungguh, yaitu berhenti melanggar larangan Allah dan senantiasa melakukan perintah-perintahnya. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Kita akan memasuki dunia yang baru setelah transformasi sebagai kepompong alias entung. Kita akan menjadi kupu-kupu yang indah, bersih dan enak dipandang mata. Kita akan menjadi raksasa yang mutahhar dan tersucikan, baik secara akliyah atau intelektual, spiritual atau ruhiyah, serta bersikap mental yang baik, yaitu akhlakul karimah. Yang menang dan kembali suci adalah mereka yang cerdas dan bersih pikirannya, bersih hatinya, dan bersih perilakunya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sekelumit khutbah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat sebagai bahan renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam merayakan hari yang berbahagia ini, kita termasuk golongan orang-orang yang mengagungkan syiar Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Semoga kita semua dicatat oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang muttaqin, menjadi keluarga yang solihin solihat, dan masuk surga Allah bighairil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Jangan tidur sebelum membaca dan jangan mati sebelum punya karya.